teman-teman, aku Rizka Pramita, Promotion Eksekutif di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Untuk teman-teman yang berminat untuk kuliah di Malaysia, bisa tanya-tanya di bawah ini. Oke, ngomongin persiapan untuk kuliah ke Malaysia, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh pelajar-pelajar Indonesia? Yang pertama adalah sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL IBT. Yang kedua adalah ijazah terakhir, yang ketiga adalah raport. Untuk pelajar-pelajar S2 ataupun S3, itu untuk nilai skor IELTS-nya kita butuhkan biasanya di 6 sampai di 6,5, seperti itu. Oke, untuk waktu yang tepat, apply visa ke Malaysia adalah 1 bulan sebelum pelajar mendaftar ulang ke universitas di Malaysia. Untuk rejection rate sendiri adalah cuma 10% untuk permohonan ke Malaysia. Mostly disebabkan karena pelajar masuk ke Malaysia pada saat permohonan diproses. Jadi, jangan ragu kuliah di Malaysia. Untuk medical check up, teman-teman bisa melakukannya setelah 2-3 hari tiba di Malaysia dan dilakukan di Universitas Malaysia yang tempat kalian untuk belajar. Teman-teman nggak perlu khawatir pada saat tiba di Malaysia karena kita punya ada booth informasi seperti ini ya, booth Education Malaysia Global Services di mana teman-teman bisa menanyakan informasi yang teman-teman butuhkan sesampainya di Malaysia dan tersedia di semua bandara internasional di Malaysia. Halo teman-teman, aku Alia, student dari Malaysia yang lagi magang di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Apa sih kelebihan kuliah di Malaysia? Ya, yang pertama biaya kuliahnya sangat terjangkau. Dan sama juga kalau teman-teman mau berkunjung di tempat-tempat wisata di Malaysia, itu semua nggak terlalu mahal dan bisa aja kalian visit sambil kuliah. Dan yang terakhir sekali, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar. Tapi jangan disokok kalau kalian mau ngobrol sama teman-teman di Malaysia, kalian juga bisa banget pakai bahasa Indonesia karena bahasanya mirip sekali. Nah, kalau untuk what to expect living in Malaysia, yang pertama biaya hidup tuh amat murah. Jadi kalau kalian mau beli makanan itu sama aja kayak di Indonesia, dan for accommodation it's very affordable. And terus people there are very friendly, so it's easy for you to make friends and for you to have a new community in Malaysia. And also lastly, the country is very safe, so you don't have to worry too much about your safety being in Malaysia. Oke, untuk perkuliahan di Malaysia, di kelasnya pakai bahasa Inggris, jadi kalian nggak usah khawatir ya kalau lost in translation. Nah, antara perkara-perkara yang nggak bisa kalian lewati saat kuliah di Malaysia, salah satunya itu adalah ikutan organisasi di kampus, biar kalian bisa banyak teman lagi. Yang kedua, jalan-jalan di museum atau art gallery yang banyak banget di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah hangout sama teman-teman, jalan-jalan kulineran di Malaysia. Untuk event-event di kampus, kalian harus pastikan jangan nih miss orientation day di kampus. Terus kampus-kampus di Malaysia tuh suka adakan international day buat international students biar bisa kenalan-kenalan sama teman-teman yang dari negara lain juga. Dan terakhir sekali, banyak banget festival-festival kampus yang ada guest artisnya dan berbagai-bagai makanan di festival kampus itu. Jadi kalian harus ikutin ya. Halo, perkenalkan saya Eti. Saya Promotion Officer di Kedutaan Besar Malaysia. Untuk kalian yang ingin tahu nih, apa sih yang pertama kali kalian datang ke Malaysia dan apa sih yang dipersiapkan di imigrasinya? Yang pertama adalah visa, yang kedua adalah SIV, yang ketiga ada file, juga paspor, dan semua dokumen yang berkaitan pas pertama kali kalian mendaftar di universitas yang kalian tuju. Untuk adik-adik yang ingin mengambil double degree di Malaysia, di Universitas Malaysia itu punya program double degree, dan program itu bisa kalian ambil. Contohnya universitas yang memang mempunyai program double degree seperti UCSI, ada APU, Tellers, terus ada Sunway, dan juga universitas yang lainnya. Untuk adik-adik nih yang ingin tahu berapa sih living cost kalau kita kuliah di Malaysia per bulannya. Untuk living cost di Malaysia itu kisaran dari 3 juta sampai 5 juta per bulan. Dan untuk kalau misalnya adik-adik semua maksudnya mau kayak ada penginapan atau kos-kosan, itu kisarannya dari 800.000 sampai 2 juta. Murah banget kan? Untuk kalian yang sudah masuk ke kampus di Malaysia dan baru sampai di Malaysia, kalian harus jangan lupa membuka rekening bank di Malaysia. Untuk syarat-syaratnya, kalian harus membawa
visa, paspor, juga SIV, dokumen-dokumen yang berkaitan. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin mengantar anaknya ke kampus di Malaysia, apakah perlu mengapply visa? Jawabannya tidak perlu mengapply visa. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Malaysia selama 30 hari tanpa visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Bapak Zulfadli bin Hamzah, Atase Pendidikan di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Kami di bahagian pendidikan dengan senang hatinya mengundang pelajar-pelajar dari Republik Indonesia untuk berkuliah di Malaysia. Kerana apa? Kerana di Malaysia ini kita tiada tes masuk, tiada wang pangkal, tiada wang bangunan. Dan seterusnya, di Malaysia ini biayanya sudah terjangkau dan program studinya sudah terakreditasi, dan juga Malaysia dengan Indonesia ini adalah negara tetangga. Jadinya kosnya bisa murah untuk berkuliah di Malaysia. Terima kasih.